Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nursyabani Tomayahu, NIM 1918255. Dari kelas E, mata kuliah Teori Bahasa Otomata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review artikel ilmiah pada pertemuan kemarin guna memenuhi tugas dari matkul TBO. Untuk artikelnya sendiri, saya mengambil judul tentang pencarian SPBU terdekat menggunakan finite state automata. Untuk studi kasusnya sendiri, yang dijadikan objek penelitian adalah SPBU wilayah Salatiga. Artikel ini ditulis oleh yang pertama Diah Ayu Wulandari dan yang kedua Magdalena Ineke Pakereng. Di mana institusi dari penulis sendiri berada di Universitas Kristen Satya Wacana. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Teknologi Informasi dan diterbitkan pada tahun 2016. Selanjutnya, di sini ada objek penelitian yaitu SPBU di wilayah Salatiga. Lalu kita akan membahas terkait dengan latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan. Kita langsung ke masalah, yaitu banyak pendatang dari luar kota merasa sulit untuk melakukan pencarian lokasi SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Salatiga karena akses informasi masih sulit didapatkan, padahal Salatiga sendiri berada pada akses jalur mudik. Nah, selanjutnya ada peran otomata dan tujuan. Yang pertama ada peran otomata, di mana untuk otomata ini digunakan untuk menentukan lokasi awal dan lokasi tujuan. Nah, untuk lokasi awal di sini dijadikan sebagai input dan lokasi tujuan sebagai output. Yang tentunya hal ini akan memudahkan masyarakat dalam mencari lokasi tujuan, yakni SPBU terdekat. Selanjutnya ada tujuan. Penelitian ini dilakukan untuk pencarian SPBU terdekat menggunakan finite state automata atau FSA dengan menggunakan konsep non-deterministic definite state automata atau NDFA, di mana user akan membaca input, yaitu jalan untuk menuju lokasi SPBU terdekat. Jadi, di dalam konsep ini nantinya user akan dapat mengetahui mana jalan yang akan ditempuh untuk dapat menuju ke SPBU di daerah sekitar lokasi dari user tersebut ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan penelitian. Tentunya penelitian ini dapat diselesaikan melalui beberapa tahapan yang perlu untuk ditempuh ya. Di sini ada 5 tahapan. Yang pertama, identifikasi masalah. Di mana pada tahap ini itu mengidentifikasi masalah dari judul terhadap permasalahan yang ada terkait dengan proses pencarian SPBU terdekat menggunakan FSA di wilayah pada studi kasus SPBU wilayah Salatiga. Yang kedua ada pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data ini tentunya kita akan mengumpulkan data di seluruh SPBU yang berada di wilayah Salatiga. Yang ketiga
kita masuk ke perancangan sistem. Nah, untuk perancangan sistem itu digunakan finite state automata untuk merancang sistem tersebut. Ya, seperti ini ya. Jadi jenis automata yang dipakai ini non-deterministic finite state automata terkait dengan perancangan sistem ini. Selanjutnya kita masuk ke tahap 4, yaitu implementasi dan pengujian sistem. Nah, tahap ini tentu sangat penting karena di sini dalam tahap ini kita membuat sistem dengan mengimplementasikan FSA untuk mencari lokasi SPBU terdekat dan dilakukan pengujian sistem yang telah dibuat. Yaitu caranya adalah menjalankan proses implementasi program serta menguji hasil output dari program tersebut. Dengan cara apa? Dengan melihat hasil yang diberikan. Apakah sudah sesuai dengan konsep pencarian SPBU terdekat atau belum? Atau bahkan tidak sesuai. Ya. Jadinya, jika masih terdapat kesalahan, maka akan dilakukan perbaikan sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir yaitu penulisan laporan. Nah, pada tahap ini dilakukanlah penyusunan laporan dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, lalu ada di sini ya. Kita masuk dulu ke diagram state dari sistem yang dirancang. Yang pertama yaitu start state atau state awal. Maka di sini state awalnya itu lokasi user. Dan final state atau state terakhir yaitu ada SPBU tujuan. Nah, dari lokasi user untuk mendapatkan SPBU tujuan ini, maka kita perlu input. Di sini inputnya berupa jalan ya. Di sini mohon maaf seharusnya di sini lingkaran ganda ya karena merupakan final state. Baik, kita lanjut. Kita ke hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan menghasilkan sistem pencarian SPBU terdekat yang dapat digunakan sebagai akses informasi yang lebih mudah untuk user. Aplikasi ini dibangun menggunakan Eclipse dengan bahasa pemrograman Java dan dirancang berdasarkan hasil dari rancangan diagram NDFA seperti sebelumnya ya, dengan menggunakan perintah if dan else atau perjabangan ya. Nah, hasil dari aplikasi ini akan menentukan final state yang dituju oleh user. Lokasi user, nah ini berikut cara mengoperasikannya ya. Yang pertama, sini lokasi user diketikkan secara manual. Lalu yang kedua, input dari user tentu saja akan diproses sehingga nantinya akan menampilkan lokasi SPBU terdekat dengan lokasi user. Lalu apabila marker lokasi SPBU diklik, maka akan menampilkan direction route atau rute perjalanan yang langsung terhubung dengan GPS pada handphone user. Nah, berikut adalah rancangan diagram state NDFA pencarian SPBU terdekat. Seperti ini ya. Jadi dapat diketahui di sini Q atau himpunan state dia berjumlah sampai 8 ya dari jadi ada S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 dan S8.
Lalu untuk sigma atau himpunan simbol input, dia ada di sini ada banyak sekali ya, ada dari J1 sampai dengan J36. Ya, ada J1 sampai dengan J36. Lalu ada state awal. Nah, di sini state awalnya kita mulai start state-nya itu di S1. Ditandai dengan ini ya, arah panah ini dari S1. Kemudian ada final state atau himpunan state akhir. Di sini ada banyak ya tentunya. Ditandai dengan lingkaran ganda, ada S2 sampai dengan S8. Nah, lalu kita masuk ke new. New atau fungsi transisi. Ya, sebagai berikut ada banyak. Di sini kita coba jelaskan beberapa saja untuk mempersingkat waktu. Di sini jika kita mulai dari S1 dan kita menginputkan J1, J2, J3, J4 atau bahkan J5, maka di sini akan menghasilkan S2 ya. Sama halnya dengan himpunan-himpunan yang lain atau state-state yang lain. Bisa kita lihat tergantung dari input apa yang dimasukkan, maka hasilnya pun tentu akan berbeda. Ada yang berbeda, ada yang sama ya. Bisa dilihat dari sini. Nah, ini adalah tabelnya. Lalu di sini kita ada pengumpulan data lokasi SPBU di wilayah Salatiga. Nah, penelitian ini datanya itu bersumber dari internet ya, jadi merupakan data sekunder. Di sini karena didapati banyak, dalam artikel itu banyak datanya, data SPBU, untuk mempersingkat juga, saya akan mencoba untuk melakukan pengujian terkait dengan ini saja, lokasi SPBU di daerah Blotongan dan Imam Bonjol. Pertama ada SPBU 44.507.05 beralamat di Jalan Blotongan dengan latitude min 7,305765 dan longitude dia ada di 110.487994. Sedangkan untuk SPBU 44.507.11 dia beralamat di Jalan Imam Bonjol dengan latitude min 7,320352 dan longitude itu ada di 110,494.283. Jadi ini ada 2 SPBU ya. Yang 05 di daerah Blotongan, 11 di daerah Imam Bonjol. Kita yang pertama coba untuk perhatikan di diagram state di yang SPBU yang terakhirnya 05 ini ya, atau di daerah Blotongan. Di sini jika S1 ini berada di sekitar Blotongan, maka di dalam sistem yang dirancang tersebut dia akan membaca inputan jalan atau J6 dan J7 agar nantinya dapat diterima di S3 ini ya, di S3 yang merupakan final state. Ini ya. Nah, kita lihat hasil outputnya di aplikasi. Jadi saat kita berada di daerah Blotongan, kita masukkan ini Blotongan. Lalu ini hasilnya ya. Tapi ini harus diinputkan secara manual dulu. Yang ini lokasi user. Maka di sini akan menampilkan waktu tempuh oleh user itu kurang lebih 6 menit dengan jarak 1,6 km. Ini ya.
05, ada nih SPBU 05, maka ini SPBU terdekat. Selanjutnya ada SPBU titik 11 ini ya, titik 11 akhirannya terdapat di daerah Imam Bonjol. Imam Bonjol, nah di sini jika S1 ini berada di sekitar Jalan Imam Bonjol, maka sistem tersebut akan membaca input J11, 12, 13, 14, 23, dan 24. Agar nantinya dapat diterima oleh state S5 ini, yang merupakan state akhir. Kita langsung lihat di sini, di aplikasi, kita masukkan di Jalan Imam Bonjol. Nah, ini maka langsung ada ya. Ada di sini, ada SPBU terdekat, yaitu SPBU 44.507.11. Lalu di sini, jika kita klik SPBU ini, maka langsung ada direction route, rute perjalanan, seperti pada contoh ini. Namun, di sini user tentunya masih menginputkan secara manual. Nah, di sini diperoleh waktu yang ditempuh itu kurang lebih 10 menit ke SPBU terdekat dengan jarak 4,3 km. Hasil pengujian dari implementasi sistem pencarian lokasi SPBU terdekat menggunakan FSA dan dilakukan dengan membandingkan jarak antara lokasi user menuju ke SPBU tujuan. Jarak sendiri diperoleh dari direction route pada GPS. Pengujian ini dilakukan dengan mengambil sampel dari lokasi user di daerah Imam Bonjol dan lokasi user di daerah Blotongan. Berikut adalah data dari daerah Imam Bonjol. Ini ada nama SPBU-nya, ya. Di sini kita fokus ke sini ya. 44.507.11 dengan jarak di sini paling sedikit di sini 4,0 km, di mana merupakan SPBU tujuan. Ya. Lalu untuk daerah Blotongan itu ada di SPBU 44.507.05. Di sini 1,6 tentu paling pendek ya jarak tempuhnya, 1,6 km. Jadi merupakan SPBU tujuan. Nah, hasil dari pengujian ini sudah sesuai ya dengan implementasi sistem dari aplikasi yang sudah dibuat. Seperti yang saya presentasikan sebelumnya di slide sebelumnya. Kita langsung ke kesimpulan. Ya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, finite state automata dapat diimplementasikan dalam pencarian lokasi terdekat. Tentu saja ya. Yang kedua, rancangan diagram state berdasarkan konsep NDFA yang telah dibuat dapat membantu pengembangan teknologi GPS. Yang ketiga, pencarian lokasi SPBU terdekat dapat membantu user dalam mencari lokasi SPBU dengan mudah dan cepat. Lalu di sini ada 3 masukan dari saya, kurang lebih 3, untuk agar ke depannya penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut ya. Yang pertama, penentuan lokasi user yang otomatis dan langsung tampil direction route karena dalam aplikasi yang dibangun masih secara manual. Tadi kan sudah dipresentasikan, di mana user ini harus mengetik secara manual dulu di mana lokasi user. Sedangkan kita tahu bersama bahwasanya biasa kan digunakan dalam contoh saja Gmaps. Gmaps itu kita tinggal aktifkan lokasi, maka sistem akan dapat membaca langsung titik koordinat kita.
Sedangkan dalam pencarian ini di aplikasi masih menginputkan secara manual oleh user ya. Dari mana ke mana gitu. Lalu yang kedua ada penambahan lokasi tempat penting selain SPBU. Contohnya seperti rumah makan itu atau tidak tempat ibadah ya. Di mana kedua hal ini jika kita ingin menempuh jarak ya yang cukup jauh atau ingin berwisata kemana ya, itu biasanya orang akan sangat membutuhkan ini untuk menjadi tempat persinggahan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu penambahan data lokasi SPBU selain di wilayah Salatiga. Sini juga kita tahu bersama ya, bukan hanya wilayah Salatiga sendiri yang menjadi akses jalur masuk, jalur keluar masuknya ini ya, apa namanya, wisatawan. Namun juga ada daerah-daerah lain. Contoh misalnya Banjarnegara atau Wonosobo juga bisa kan. Itu kan kita melewati untuk jalur daratnya kita melewati kabupaten atau wilayah-wilayah tersebut. Jadi kedepannya insya Allah dapat dikembangkan. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.